tentang sistem pelaporan manajemen atau Management Reporting System atau MRS. Menyediakan informasi yang diperlukan oleh manajemen untuk merencanakan dan juga mengendalikan aktivitas bisnis. MRS memperoleh data keuangan dan non-keuangan dari kegiatan operasional dan juga data buku besar umum tradisional. Oleh karena itu, MRS berupa sistem yang berdiri sendiri atau diintegrasikan dengan aplikasi CIA lainnya seperti sistem entry pesanan atau sistem pengadaan atau procurement system. Aplikasi MRS sendiri bersifat bebas atau discretionary, baik aplikasi maupun isi, waktu, atau format informasi yang dihasilkan tidak ditentukan atau diwajibkan oleh badan otoritas. Faktor yang mempengaruhi MRS sendiri adalah merancang sistem pelaporan manajemen yang efektif, memerlukan pemahaman akan apa yang dilakukan oleh para manajer dan jenis-jenis masalah yang dihadapinya. Topik berikut memberikan wawasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan informasi manajemen, proses pengambilan keputusan, prinsip-prinsip manajemen, fungsi, tingkat, dan juga jenis keputusan manajemen, struktur masalah, akuntansi pertanggungjawaban, dan juga pertimbangan perilaku. Nah, selanjutnya adalah bagaimana sih Kak aktivitas dalam sistem buku besar dan juga pelaporan diantaranya, yaitu yang pertama adalah ada memperbarui buku besar. Aktivitas pembaruan terdiri dari memasukkan ayat jurnal yang berasal dari dua sumber. Yang pertama adalah subsistem akuntansi, di mana subsistem akuntansi membuat ayat jurnal untuk memperbarui buku besar. Secara teori, buku besar dapat diperbarui setiap saat setiap terjadinya transaksi. Akan tetapi, praktiknya berbagai subsistem akuntansi biasanya memperbarui buku besar dengan membuat ayat jurnal ringkasan yang menyajikan hasil dari semua transaksi yang tersedia selama suatu periode waktu tertentu. Yang kedua adalah bendahara. Bendahara sendiri yaitu membuat ayat jurnal satu persatu untuk memperbarui buku besar atas transaksi non-rutin seperti penerbitan ataupun pengeluaran utang, pembelian ataupun penjualan saham investasi atau perolehan saham perbendaharaan. Yang kedua adalah memasukkan ayat jurnal penyesuaian atau AJP. AJB ini berasal dari kantor kontroler. Setelah neraca saldo awal dibuat, 5 kategori dasar dari AJP. Yang pertama adalah akrual atau hutang gaji, mencerminkan jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk mencerminkan berbagai kegiatan yang terjadi tetapi belum diterima ataupun dikeluarkan, contohnya pencatatan pendapatan bunga yang didapat dari utang gaji. Yang kedua adalah pembayaran di muka atau disebut dengan ada sewa, bunga, dan juga asuransi. Mencerminkan jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk mencerminkan pertukaran kas sebelum kinerja kegiatan terkait. Yang ketiga adalah perkiraan. Perkiraan yaitu berupa penyusutan, mewakili jurnal yang mencerminkan sebagian dari biaya yang terjadi selama periode akuntansi, contohnya meliputi beban depresiasi ataupun penyusutan dan juga beban piutang tak tertagih. Yang keempat adalah penilaian kembali atau perubahan dalam metode yang digunakan untuk menilai persediaan. Jurnal yang dibuat untuk mencerminkan perbedaan nilai yang sesungguhnya dengan dicatat atas suatu aset ataupun perubahan dalam prinsip akuntansi. Contohnya adalah perubahan metode yang digunakan untuk menilai persediaan, mengurangi nilai persediaan, untuk mencerminkan umur ataupun menyesuaikan catatan persediaan, untuk mencerminkan hasil yang didapat selama perhitungan persediaan. Yang kelima adalah perbaikan atau koreksi, yaitu dibuat untuk meniadakan pengaruh kesalahan yang ditemukan dalam buku besar. Yang ketiga adalah menyiapkan laporan keuangan. Yang pertama adalah laporan laba rugi dibuat pertama, yang kedua neraca dibuat setelahnya, yang ketiga adalah laporan arus kas dibuat terakhir. Yang keempat adalah membuat laporan manajerial. Dua kategori utama dari laporan manajerial, yang pertama adalah laporan pengendalian buku besar. Contoh dari laporan pengendalian ini, yang pertama adalah daftar voucher jurnal berdasarkan urutan nomor akun ataupun tanggal. Yang kedua adalah daftar saldo akun buku besar. Yang kedua adalah anggaran. Contoh anggaran ada dua, yaitu anggaran operasional dan juga anggaran pengeluaran modal. Laporan anggaran dan juga kinerja harus dikembangkan atas dasar akuntansi pertanggungjawaban. Akuntansi pertanggungjawaban melaporkan hasil keuangan atas dasar tanggung jawab manajerial di dalam sebuah organisasi. Nah, apa sih Kak tujuannya? Pasti teman-teman masih pada bingung tujuan dari sistem buku besar sendiri. Yang pertama ada untuk mencatat transaksi akuntansi dengan tepat dan juga akurat.
Yang kedua, memposting pada rekening yang tepat. Yang ketiga, menjaga keseimbangan jumlah dalam sisi debit maupun kredit. Yang keempat adalah mengakomodasikan kebutuhan pembuatan jurnal penyesuaian. Dan yang terakhir adalah menyediakan laporan keuangan yang tepat. Nah, sekian pemaparan materi pada hari ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.